Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 9. Kita langsung saja masuki materi pelajaran bahasa Inggris. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di chapter 8. Ya, chapter 8 ya. Di unit 8. Ya. Unit 8 atau bab 8 halaman 134. Oke, dibuka bukunya, perhatikan. They are made in Indonesia. Jadi mereka dibuat di Indonesia. Jadi made in ini sering kali kamu dengar, sering kali kamu lihat. Biasanya menjadi salah satu salah satu yang pertama kamu lihat kalau kamu membeli barang-barang. Ya, karena negara-negara yang maju tentu akan membuat barang-barangnya dengan berkualitas. Ya, misalnya made in Amerika, made in China, made in macam-macam lah ya. Jadi negara-negara ya, made in Italy. Made in itu dibuat di, atau dalam bahasa sederhananya buatan. Jadi made in Indonesia, buatan Indonesia. Made in, jangan dibaca made in ya, itu made in orang Bali made ya. Made in ya, made in Indonesia, dibuat di Indonesia atau buatan Indonesia. Produk asli Indonesia ya. Di sini ada contohnya ya. Look at the picture. Andi is waxing batik pattern. Ya, lihat gambar Andi sedang waxing, melukis dengan lilin. Jadi lilin yang dipanaskan itu wax, itu asalnya lilin. Ya, batik pattern ya. Pattern itu pola batik. While Henny is looking at his activity carefully. Sementara Henny ya sedang melihat ya pekerjaan Andi dengan teliti. Henny is being taught how to skate batik. Henny sedang being taught ya diajarkan ya how to skate batik pattern by Andi. Bagaimana ya membuat pola batik ya, atau menggambar pola batik oleh Andi. Itu sketsa gambar ya. Di sketsa. Jadi bahasa Indonesia ya. Batik is Indonesia traditional cloth. Batik adalah pakaian tradisional Indonesia. Made dibuat using the wax resist dyeing technique. Dibuat dengan teknik lilin yang lilin yang dipanaskan ya, kemudian ditempelkan di kain ya. Wax resist itu lilin yang lilin yang tahan lilin yang tahan lama ya, yang nggak luntur. It has been recognized the World Cultural Heritage by UNESCO. Ya, dia sudah dikenal, jadi batik itu dikenal sebagai kekayaan budaya dunia. Jadi salah satu kekayaan budaya dunia adalah batik, dan itu punya Indonesia oleh UNESCO. Itu badan yang menangani bidang kebudayaan. Batik pattern are drawing using wax. Jadi batik pattern, pola batik are drawn, dilukis ya, digambar using wax, dengan menggunakan lilin. And special tool, dan alat khusus, tool alat called yang disebut canting. Ini bahasa Indonesia canting. Jadi ujungnya nanti ada kita lihat seperti itu ya. Oke, kita pindah ke activity 1 ya. Jadi activity 1 halaman 135. Oke, saya baca, kamu ulang ya. Andi sama Henny. Henny, how do you know to make batik? Oke, diulang. Ya, Henny, how do you know to make batik? No, I don't. Can you? Yes, come here. Come here. Let me show you how to make batik. Great. You need to prepare the tools and wax. Yeah. What is this? Oh, this is called canting. It is used to wax batik after you sketch the pattern using charcoal. The canting is filled with molten wax to trace along the pattern. Yeah. You need to be careful because the molten wax is very hot and may burn your skin. You have to pour it as soon as possible to avoid it from hardening. I see.
What if I make a mistake? It will be really hard or even impossible to fix it. So you must make sketch before and wax it carefully. Yeah. You are right. You're right. By the way, how long does it take to finish a large batik cloth? It depends on the difficulties of the pattern. Batik is processed several times to reveal its color. It can take 2 weeks or even more. Whoa, it's a long time. Anyway, you look so skillful in waxing the batik. Can I have time? Sure. You can consider this cloth as your canvas. Alright, thank you Andi. You are welcome. Henny, how do you know to make batik? Andi bertanya sama Henny, Henny, tahukah kamu bagaimana membuat batik? No, I don't. Saya tidak tahu. Can you? Apakah kamu bisa? Ya. Yes, come here. Ya, ke sini. Ya. Let me show you how to make batik. Saya akan menunjukkan kepada kamu ya bagaimana membuat batik. Great, hebat. You need to prepare the tools and wax. Kamu harus menyiapkan tools, alat-alatnya, and wax. Waxnya itu lilin warna yang nanti akan ditempelkan di di kain batiknya tadi. What is it? Nah, apa itu? Nggak tahu dia. Oh, this is called canting. Ini disebut dengan namanya canting. Ya, jadi pertama alatnya canting. It is used to wax batik after you sketch. Ini digunakan untuk ya wax ya, melilinkan batik. Ya, jadi wax itu lilin. After you sketch, setelah kamu menggambar, sketch itu menggambar, the pattern ya pola using charcoal. Jadi dilukis dulu gambarnya, itu gambarnya ada tuh ya di halaman 134. Jadi dibuat gambar dulu. Nah, gambarnya apa? Charcoal. Charcoal ini arang ya. Ya seperti pensil kan dalamnya itu pensil kan yang hitam. Nah, itu kan terbuat dari arang. Jadi di kain tulis digambar ya pakai arang tadi yang tidak mudah hilang, yang tidak mudah luntur arangnya. Ya, jadi digambar, dibuat polanya dulu. Nanti tinggal diwarnainya dengan apa? Oke, dengan lilin yang dipanaskan. Itu caranya seperti itu. The canting is filled with the molten wax. Nah, canting tadi ya alat untuk melukisnya, menulisnya. Jadi cairan masuk tempat kecil. Ya, kalau kita lihat gambarnya nanti ada di halaman 136. Tuh. Jadi ada tempatnya dibuat dari bambu, kemudian ada bawahnya untuk tempat tinta, tempat cairannya, kemudian di ujungnya seperti spidol untuk dituang cairannya di situ. Ya di halaman 136 itu bisa jelas. Ya, itu namanya apa? Canting. Jadi susah itu. Jadi celupkan, dimasukkan ke dalam seperti ya direbus terus itu lilinnya, mendidih terus dalam api yang cukup panas. Ya panasnya kemudian sudah mendidih, nah, kemudian sudah hancur, sudah cair, ya diambil, dimasukkan canting tadi, ya kemudian siap untuk ditempelkan atau dilukis ke kain yang sudah digambar tadi. Nah, di sini dikatakan the canting is filled with the molten wax. Jadi canting itu diisi, filled diisi. Fill artinya mengisi, kalau is filled itu pasif, diisi. Diisi with the molten wax dengan lilin yang meleleh, dengan lilin yang mencair. To trace along the pattern, untuk menyeplak, ya diceplak, digambar. Ya, tinggal mewarnai trace along the pattern, ya sepanjang pattern, sepanjang pola tadi. Sudah ada polanya, tinggal diwarnai itu, diikuti garisnya, digambar. Jadi diikuti. Ya, kalau di TK ya mewarnai, cuma ini pakai. Jadi prinsipnya sama. Jadi mewarnai, kalau biasa kita mewarnai kertas ada gambar kemudian kita warnai. Nah, ini kain sudah digambar, kemudian diwarnai. Warnanya dengan lilin yang direbus, lilin warna tadi menempel di kain tadi. You need to be careful. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Because the molten wax is very hot. Ya, karena lilin lelehnya tadi, lilin yang meleleh tadi sangat panas. Molten itu meleleh, ya mencair. Ya lilin kamu tahu sendiri, kalau kita kena lilin yang itu panas sekali, apalagi dalam keadaan mendidih. Ya, dia panas sekali. Ya, jadi sangat luar biasa, butuh keahlian. Ya. It's very hot, dia sangat panas, and may burn your skin, dan bisa membakar kulit kamu. Kejatuhan dikit, ya udah luka. Panas ya luka. Ya. You have to pour it as soon as possible. Kamu harus pour,
itu apa namanya, menuangnya, nuang di apa tadi, di kain tadi dengan ujung yang kecil tadi ya, itu seperti spidol. As soon as possible, secepat mungkin, to avoid it from hardening, sebelum dia keras lagi, karena diangkat dari seperti kuali itu ya, dari tempat ngerebusnya diangkat pakai cantingnya tadi, kemudian jangan sampai dia keras lagi, nanti kalau keras ya udah nggak bisa mencair, jadi langsung buru-buru, nah sedikit ambil, makanya sedikit-sedikit. Ya. To avoid from hardening, hardening itu mengeras, hard itu keras. I see. What if I make mistake? Bagaimana kalau saya membuat kesalahan? Kalau di di kertas gambar salah, kamu bisa hapus. Nah ini bagaimana, bisa dihapus apa enggak? Ya. It will be really hard or even impossible to fix it. Oh, ini sungguh sangat sulit, bahkan even impossible, bahkan hampir mustahil to fix it. Gak bisa dibetulin lagi, nggak bisa dihapus, nggak bisa diapain. Kalau dia gambarnya salah atau mungkin tintanya berserakan kemana-mana, ya nggak bisa. Lilinnya maksud Pak Nanang ya, lilinnya. Jadi perlu kehati-hatian, makanya pelan sekali, ya, teliti sekali. Nggak bisa, kalau mewarnai saya enak, seret. Kalau kemudian melewati garisnya tinggal kamu hapus. Ini susah sekali, ya, butuh keahlian, tapi pasti bisa kalau orang belajar. So you must make a sketch before, makanya kamu buat gambar dulu. Ya, ada juga yang tidak pakai gambar, tapi sekarang rata-rata pakai gambar, dibuat polanya dulu. Before and wax it carefully. Sebelum kamu melilinnya, memberikan lilinnya dengan hati-hati. You are right, kamu benar. By the way, ngomong-ngomong, how long does it take to finish a large batik cloth? Berapa lama does it take dibutuhkan waktunya to finish untuk menyelesaikan large batik cloth, kain batik yang besar. Ya kan, kita satu kain batik itu nanti itu pakaian kan lumayan, berapa meter panjangnya itu. Bagaimana apalagi panjang sekali. Itu kapan selesainya? Pelan ya. Harus panas itu juga lilinnya, tadi cairan lilinnya. Makanya it depend on difficulties of the pattern. Ini bergantung kepada kesulitan dari polanya. Kalau banyak polanya, lingkaran-lingkaran segala macam, itu akan sulit. Batik is process several time. Proses membuat batik itu perlu beberapa waktu. To reveal its color, untuk menyempurnakan warnanya. It can take 2 weeks. It can take 2 weeks or even more. Ini membutuhkan waktu 2 minggu. Satu kain aja nggak panjang itu butuh 2 minggu. Or even more, bahkan lebih. Makanya dia batik disebutnya dengan apa? Batik tulis, karena dibuatnya dengan cara menulis, dan ini yang paling mahal, batik tulis ya. Ya, kemudian it's a long time. Itu lama sekali. Anyway, ngomong-ngomong, you look so skillful. Kamu kelihatan sangat ahli. Skillful, sangat ahli. In waxing the batik, dalam melukis batik atau membuat batik. Can I have try? Bolehkah saya mencoba? Alright. Ya, sure, tentu saja. You can consider this cloth as your canvas. Kamu bisa memikirkan pakaian ini as your canvas, di atas kain. Ya, mempertimbangkan. Jadi kamu mau gambar apa? Alright, baik, thank you Andi, terima kasih Andi. You are welcome, sama-sama ya. Nah ini cara membuat batik. Expressionnya, ya. Asking about stating action event activities without mentioning the doors, ya. Jadi kita menyatakan, ya, stating mengungkapkan, menyatakan, stating itu ya, tanpa menyebutkan doorsnya. Sang pelakunya. Jadi ya, doors itu yang melakukan. Doors, jadi kita menjelaskan sesuatu, mengatakan sesuatu tanpa menyebutkan orang yang melakukannya. When was the house renovated? Kapan rumah ini diperbaiki? It was renovated last year. Rumah ini diperbaiki tahun lalu. Jadi kita nggak tahu siapa yang perbaiki. Ya, ini caranya. What is the flight? Is the flight postponed? Apakah penerbangannya ditunda? Yes, it's postponed due to bad weather. Ini ditunda karena cuaca buruk, bad weather. Where is your bicycle repaired? Di mana sepeda kamu diperbaiki? It's repaired by my uncle workshop. Ini diperbaiki di toko sepeda paman saya. Ya, jadi tidak disebutkan siapa yang perbaiki ini. What is attached on the wall magazine?
Siapa yang menempel itu? Siapa yang menempel menempel majalah dinding? Maaf, apa yang menempel? Maaf, apa yang menempel di majalah dinding? Di tempat majalah dinding. An announcement is attached on the wall magazine. Sebuah pengumuman menempel di papan di majalah dinding, ya. Nah, ini pelakunya tidak disebutkan. Nanti kita belajar jenis kalimat ini. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dilihat lagi videonya, dilihat dengan baik, teliti. Kamu pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.